Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kota Palu. Di sebelah kiri saya, Zulfira Irsaf dari SD Impres 5 Birobuli. saya sendiri, Suci Susilowati dari SD Negeri 2 Petobo. Di sebelah kanan saya Siti Nurmila Ahasunan dari SDN 2 Tatura, Palu. hari ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam Ibu Fira. Baik, Ibu Siti, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Fira sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu juga sehat. Oh ya Ibu, hari ini saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan Ibu Suci ya? Iya benar Ibu. Baik Ibu, sebelum itu saya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dan akan saya tanyakan kepada Ibu. Iya Bu. Baik, yang pertama Ibu, pada saat coaching sebentar antara coach dan coachee, saya akan amati dan saya akan nilai berdasarkan rubrik penilaian yang ada. Iya Bu. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah sudah memuat tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, Ibu juga harus memperhatikan kompetensi coaching ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Kemudian Ibu juga harus memperhatikan mengenai prinsip dari coaching, mulai dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya betul. Dan nanti sebentar saya juga akan melihat jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan atau belum. Bagaimana Ibu? Apakah sudah jelas rubrik penilaian yang saya maksud? Iya, saya siap Bu, sudah jelas apa yang Ibu bacakan tadi. Baik Ibu, selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching sebentar? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan di situ, saya ingin mengembangkan kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif mendengarkan dengan aktif apa masalah yang dia hadapi, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu, dari kompetensi coaching yang Ibu sebutkan tadi ada kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi yang mana yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan nanti? Ya Bu, yang untuk spesifik yang ingin dikembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, jadi itu tadi ya yang akan saya perhatikan secara spesifik, yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, selanjutnya Ibu, indikator keberhasilan yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Di sini saya ingin bisa menyimak dan mendengarkan lebih banyak pembicaraan dari coaching itu. Yang kedua adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih lagi kepada coaching. Oke, iya baik Ibu. Jadi indikator keberhasilannya tadi Ibu bisa menyimak dengan baik dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coach nanti ya. Baik Ibu, silakan melaksanakan coaching. Semoga lancar dan sukses ya Ibu ya. Iya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Iya, terima kasih Ibu Siti. Halo Ibu Suci. Halo Ibu Siti. Apa kabar hari ini Ibu Suci? Ya luar biasa Ibu, kabarnya baik. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bercerita hari ini. Sekarang mau dicerita apa? Iya Ibu, hari ini saya tuh ingin cerita tentang murid saya Bu. Oh iya. Murid saya ini kan sekarang saya ini mengajar di kelas 6. Iya. Kebetulan murid saya, ada salah satu murid saya sudah duduk di kelas 6 dan sampai saat ini
belum bisa membaca. Kalau boleh tahu bagaimana murid tersebut mengikuti pembelajaran padahal belum bisa membaca? Ya karena membacanya itu kurang, Bu. Iya. Jadi biasanya dia tuh lebih banyak malas-malasan di meja. Kadang posisinya dia setengah tertidur, kadang juga sudah tidak menyimak karena yaitu dia sudah tertinggal dalam kemampuan membaca. Dari cerita antara kita hari ini, apa yang Ibu ingin dapatkan? Iya, jadi dari cerita hari ini tuh Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah anak ini yang belum bisa membaca, yang sudah duduk di kelas 6. Gitu. Oke, Ibu Suci, terima kasih. Begini Ibu Suci, jika kita beri 0 antara 1 sampai 10 dari rentang itu, berapa kemampuan anak tersebut Ibu bisa nilai? Kalau dari yang saya lihat Ibu ya, Iya. karena memang si anak ini bahkan membedakan huruf D dengan B itu juga sulit. Jadi saya masih memberi dia rentang antara 0 sampai 1 mungkin Bu. Masih berarti masih dalam kategori agak rendah ya. Iya betul Ibu. Kalau mendengar cerita Ibu, murid ini berarti masih nilai yang sangat rendah tadi. Kemampuan apa yang Ibu ingin nilai dalam peningkatan murid tersebut? Ya tentu saja untuk kemampuan membacanya Bu. Dalam hal ini mungkin saya ingin meningkatkan yang tadinya 0 sampai 1 minimal dinilai rata-rata lah di antara 5 sampai 6 begitu. Sekarang Bu Suci, apa rencana Ibu ke depan yang Ibu pikirkan atau bisa yang Ibu lakukan dapat meningkatkan nilai dari murid tersebut? Iya, sebenarnya karena dia belajarnya itu tidak bisa digabungkan dengan anak-anak yang lain begitu ya, karena kemampuan membacanya yang masih sangat rendah. Saya ingin meluangkan waktu secara khusus untuk membimbing anak ini, begitu Bu. Jadi secara khusus saya berikan waktu untuk membimbing supaya anak ini tuh bisa meningkatkan kemampuan membacanya begitu. Bimbingan seperti apa yang Ibu lakukan kepada murid tersebut? Iya, selain tadi memberikan waktu secara khusus kepada anak ini, mungkin saya harus mulai dari awal, yaitu pengenalan huruf terlebih dahulu Bu, karena memang anak ini sulit membedakan beberapa huruf yang kelihatannya mirip begitu. Kemudian mungkin kalau saya tidak punya waktu karena harus mengajar, saya bisa minta bantuan dari rekan di kantor atau kepala sekolah untuk membantu menghandle anak ini dalam membaca. Begini Ibu, saya lihat keinginan Ibu sungguh luar biasa ya. Kapan rencananya Ibu merealisasikan? Rencananya sebenarnya saya sudah mulai, Bu, tapi secepat mungkin sebelum ujian akhir sekolah, karena ini kan di kelas 6. Iya betul gitu, Ibu Suci. supaya jangan sampai nanti ada anak yang ketinggalan begitu Ibu. Semoga rencananya Ibu yang luar biasa dapat mengejar ketinggalan murid tersebut. Baiklah Ibu, sepertinya waktu kita semakin dekat. Terima kasih Ibu sudah mau bercerita kepada saya. Semoga apa yang Ibu ceritakan tadi bisa Ibu realisasikan, rencanakan dengan baik. Terima kasih juga Ibu Suci. Makasih Ibu Suci. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam Ibu Fira. Ibu sudah melakukan proses coaching ya dengan Ibu Suci tadi? Iya benar Bu. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching yang luar biasa tadi dengan Ibu Suci? Ya Bu, terima kasih. Saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai. Kemudian saya merasa bahagia bisa bercerita banyak dengan coach sebagai semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi bisa terselesaikan dengan baik. Baik Ibu, saya juga tadi sudah mengamati proses coaching yang Ibu laksanakan dengan Ibu Suci. Sangat luar biasa Ibu ya. Nah selanjutnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan?
Iya Bu, jadi setelah melaksanakan coaching tadi saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai alur tirta, sehingga semua permasalahan yang dihadapi coach bisa terselesaikan dengan baik. Baik Ibu, menurut saya sebagai observer pada Iya. saat Ibu melaksanakan coaching dengan Ibu Suci tadi, memang benar Ibu sudah melakukannya dengan sangat baik, sudah sesuai dengan alur tirta, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan kepada coaching. Kemudian proses coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah berlandaskan dengan prinsip coaching. Iya. Baik Ibu, pertanyaan terakhir, Ya. kompetensi apa yang akan Ibu lebih kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah tadi Ibu lakukan tadi? Di sini Ibu, saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan lebih berbobot lagi agar lebih banyak pertanyaan-pertanyaan dapat memecahkan masalah dari coaching gitu. Baik Ibu, jadi Ibu akan mendalami Iya Bu, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. berbobot. Baik Ibu, semoga coaching selanjutnya bisa Insya berjalan Allah. sesuai dengan harapan Terima Ibu kasih ya. Bu. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, makasih. Halo Bu Fira, apa kabar? Halo Ibu Suci, Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu Suci gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan, hari ini juga kabarnya baik. Sebagai guru kita harus tetap semangat Ibu ya. Betul sekali Ibu Suci, semangat. Baik Bu Fira, hari ini saya dengar rencananya Ibu akan melakukan coaching ya? Iya betul Ibu, saya hari ini akan melaksanakan coaching dengan Ibu Siti Ibu. Oh, berarti Bu Siti yang menjadi coach hari ini. Betul Ibu. Ya, sebelum Ibu melakukan coaching, saya nanti akan berperan sebagai pengamat. Di sini ada rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk mengamati Ibu melakukan coaching. Baik Ibu. Izinkan saya menjelaskan dulu ya Ibu, untuk rubrik penilaiannya nantinya. Itu yang pertama berkaitan dengan prinsip coaching ya. Di sini terdiri dari kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi inti coaching itu terdiri dari presence atau hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan secara aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Dan dalam melakukan percakapan tentunya juga dengan memperhatikan alur tirta begitu Ibu ya. Apakah sejauh ini ada penjelasan dari saya yang masih belum dipahami Bu? Nah, baik Ibu, dari penjelasan yang Ibu sudah paparkan tadi mengenai rubrik penilaian, saya sudah memahami dengan baik mengenai rubrik yang Ibu paparkan tadi. Baik Bu, dalam percakapan coaching nanti bersama coachi, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu, dari kompetensi inti coaching yang akan saya kembangkan semuanya, mulai dari kehadiran penuh atau present, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Ibu. Baik, berarti Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti ini ya Ibu ya? Betul Ibu. Kalau menurut Ibu, bagian kompetensi mana yang ingin saya amati atau observasi lebih spesifik Bu dari ketiga yang Ibu pilih tadi? Baik, dari ketiga yang saya ajukan tadi, saya menginginkan Ibu mengamati pada saat saya mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Ibu. Baik, berarti Ibu ingin saya mengamati dua hal Ibu ya, mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kalau dari Ibu, menurut Ibu, indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu yang seperti apa indikatornya Bu? Baik Ibu, indikator ketercapaian yang menurut saya itu ketika coach dapat menemukan permasalahan yang terjadi, kemudian selanjutnya coach dapat menemukan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik, berarti ketika coach mengenali dirinya, menggali potensinya sendiri untuk mengenali solusi dari masalah yang dihadapi, berarti itu indikator dari tujuan yang ingin Ibu kembangkan, begitu Ibu ya? Betul Ibu. Semoga coaching hari ini berjalan lancar Bu Fira ya. Ya, terima kasih Ibu Suci. Dan tujuan pengembangannya dapat terlihat. Oke, Terima baik. kasih Terima Bu kasih. Fira. Iya Ibu Suci.
Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam Ibu Vira. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu juga? Alhamdulillah Ibu Oh, sehat. iya. Selalu semangat Ibu Semangat ya. Ibu. Baik Ibu. Hari ini saya dengar Ibu akan menceritakan sesuatu hal kepada saya. Iya Ibu. Iya. Mengenai apa itu Ibu? Kita punya waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit ke depan Iya, ya Ibu ya untuk iya, bercerita. Baik Ibu, silakan apa yang Ibu akan bicarakan dengan saya. Begini Ibu, saya mencari Ibu, ingin menceritakan saya menghadapi siswa yang memiliki minat belajar yang sangat rendah di kelas dan kesulitan dalam berhitung. Baik Ibu, jadi saya garis bawahi permasalahannya itu adalah murid berasal dari murid yang memiliki minat belajar rendah. Oke, baik Ibu. Selanjutnya Ibu, apa yang menjadi hambatan atau penyebab sehingga hal tersebut bisa terjadi? Mereka memiliki minat yang sangat rendah karena kurangnya memahami materi yang diberikan. Kemudian mereka tidak mengetahui konsep dasar berhitung. Oke, baik Ibu. Dari keadaan yang Ibu jelaskan tadi, berada di level mana kondisi tersebut Ibu? Kita berbicara mengenai dari 0 sampai 10 berada di level mana siswa Ibu tadi itu keadaannya? Begini Ibu Vira, ketika dihadapkan dengan level dari 0 sampai 10, murid yang ada yang beberapa ada di kelas saya itu berada di level 3. Jadi masih sangat rendah. Baik Ibu ya, jadi menurut Ibu masih berada di level 3 rendah. Agak bawah ya, masih iya, rendah. iya, Nah, selanjutnya perubahan apa yang akan Ibu lakukan? Saya rencananya akan mengubah cara mengajar saya dengan menggunakan metode-metode yang bervariasi. Nah, baik Ibu. Nah, dari perubahan yang Ibu paparkan tadi, kondisi yang Ibu inginkan setelah perubahan tadi berada di level mana siswanya Ibu setelah melakukan perubahan tersebut? Setelah dengan adanya perubahan, saya ingin siswa saya yang ada di kelas itu berada di level 7 atau 8 yang paling baik. Baik, akan Ibu. mereka bisa berubah. Iya, baik Bu. Jadi jika ingin siswa kita berada di level yang baik, tentunya ada rencana aksi yang konkret akan kita laksanakan ke depannya Bu ya. Iya, iya. Baik, rencana seperti apa yang Ibu pikirkan sekarang? Rencananya yang saya pikirkan sekarang yang pertama adalah mengubah cara mengajar saya dengan menggunakan berbagai metode. Kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan ketika pembelajaran di awal agar saya bisa memilah siswa yang sudah agak mampu, yang sedang, dan yang sama sekali belum. Baik Ibu ya. Nah, untuk melaksanakan rencana yang Ibu lakukan tadi, dukungan apa yang Ibu perlukan? Dukungan yang saya sangat perlukan adalah begini Bu Vira, di sekolah saya itu banyak guru-guru yang masih muda. Mereka mempunyai pengetahuan di bidang IT itu yang melebihi dari apa yang saya punya. Saya ingin mengajak berkolaborasi dengan mereka. Kemudian ada teman saya satu itu namanya Ibu Fitri. Dia saya perhatikan, Ibu Fitri itu ketika saya perhatikan kalau memberikan pembelajaran, dia menggunakan metode bermain. Mungkin itu akan saya mengajak untuk bisa berkolaborasi agar saya bisa merubah cara mengajar saya. Baik dalam Ibu, kelas. jadi nanti dukungan yang Ibu perlukan adalah berkolaborasi. Berkolaborasi dengan teman sekolah. Baik Ibu. Nah, selanjutnya kapan hal itu akan Ibu realisasikan? Saya ingin merealisasikan hal itu setelah semester 2 ini agar mereka tidak banyak ketinggalan. Supaya ketika habis semester 1 nilai mereka bisa meningkat. Jadi setelah tengah semester ini saya akan masuk untuk bisa merubah cara dan berkolaborasi dengan teman-teman. Wah, luar biasa Ibu. Nah, selanjutnya
Ibu sudah memikirkan kapan akan melaksanakan. Iya, Ibu. Bagaimana dengan komitmen yang Ibu miliki untuk melakukan perubahan tersebut? Setelah saya pikir, berarti saya memang harus berkomitmen, yaitu di mana ketika saya akan berubah, saya akan terus-menerus mengasah dan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan pembelajaran di dalam kelas, mengubah anak didik saya untuk lebih menjadi maju, menjadi lebih baik. Luar biasa Ibu. Nah, dari kegiatan bincang-bincang kita hari ini, Iya, Bu. apa yang sudah Ibu dapatkan? Berarti begini yang saya dapatkan ketika bincang-bincang hari ini, ternyata masalah saya bisa saya pecahkan sendiri, Bu Fira. Luar biasa. Di mana yang tadinya tidak terpikirkan oleh saya, akhirnya ternyata bisa saya pikirkan sendiri. Terima kasih Bu Fira, terima kasih. Alhamdulillah Ibu ya. Saya sangat penasaran nih bagaimana dengan kelanjutannya nanti setelah melaksanakan rencana Ibu lakukan Iya, lakukan betul. tadi. Baik Ibu. Demikian untuk sesi coaching kita kali ini ya. Iya, terima kasih Saya atas sangat waktunya. penasaran nanti ya selanjutnya bagaimana. Ya, terima kasih Ya, waktunya terima Ibu kasih, Fira. Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu Fira, Halo Ibu Suci. bagaimana hari ini? Alhamdulillah Ibu, lancar proses coachingnya. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati ya proses percakapan coaching antara Ibu Fira dengan Ibu Siti sebagai coach. Baik, Saya Ibu. juga sudah memiliki beberapa catatan dari hasil pengamatan saya tadi. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Ibu, bagaimana dengan keterlaksanaan coaching yang tadi Ibu lakukan? Apakah sudah sesuai dengan indikator yang Ibu inginkan? Baik Ibu, di proses coaching tadi, menurut saya sudah melaksanakan dengan menggunakan alur Tirta, mulai dari tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk menerapkan kompetensi inti coaching, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Baik, dari hasil pengamatan saya tadi, saya juga sudah melihat bahwa Ibu sudah menggunakan alur Tirta tadi dengan runut, Ibu ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya lebih lanjut lagi, Bu? Silakan Ibu. Ya, dari hasil pengamatan saya bahwa benar Ibu Fira itu sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta. Tadi saya juga sudah melihat Ibu sudah menerapkan prinsip rasa dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian saya melihat bahwa prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching juga sudah terlihat. Kemudian dari kompetensi inti coaching, saya melihat Ibu sudah hadir sepenuhnya dengan mendengar secara aktif, sehingga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi diri coaching. Secara umum, Ibu sudah menunjukkan kemampuan coaching yang sangat luar biasa. Dan pertanyaan terakhir nih untuk Ibu Fira, Iya Ibu. semoga belum bosan Ibu ya. Iya Bu. Berdasarkan coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan lebih baik lagi? Oke, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan lebih lagi itu mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Jadi menurut saya itu masih agak sulit untuk saya mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu. Baik, jadi kalau dari Ibu Fira sendiri untuk memaksimalkan kompetensi tersebut, untuk mengajukan pertanyaan berbobot yang lebih baik lagi, apa yang bisa Ibu lakukan? Oke, yang saya bisa lakukan mungkin yang pertama latihan terus, Ya. kemudian berusaha dengan baik bagaimana memahami isi dari permasalahan dari coach itu Ibu. Jadi saya bisa memberikan tanggapan yang sesuai dengan permasalahan coach. Baik, berarti dari mengajukan pertanyaan berbobot ini tidak lepas dari kehadiran penuh begitu Ibu Betul, ya. Ibu. Kemudian kita juga mendengarkan secara aktif supaya Ibu bisa memberikan umpan balik berupa pertanyaan-pertanyaan berbobot. Terima kasih Bu Fira untuk kesempatannya, untuk Terima kasih, waktunya. Bu Suci. Semoga kedepannya proses coachingnya jauh lebih mantap lagi karena sudah lebih banyak berlatih. Iya, baik Terima terima kasih. kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Suci. Waalaikumsalam Ibu Siti. Oke, apa kabar Ibu Suci hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Ya, alhamdulillah juga baik. Syukurlah
kondisi Ibu Suci pada hari ini baik-baik. Saya dengar ada jadwal coaching ya bersama Ibu Vira. Iya Ibu, betul. Hari ini saya ada jadwal coaching bersama Ibu Vira sebagai coach Ibu. Baiklah Bu Suci. Kehadiran saya di sini memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nantinya ya Bu. Kemudian saya akan mengamati proses coaching yang Ibu laksanakan bersama Ibu Vira nanti. Apakah Ibu sudah siap melakukan proses coaching nantinya? Iya, semoga saya siap Ibu. Iya. Baiklah Bu, sebelum melalui proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan nanti ya, yaitu tentang yang pertama adalah rubrik penilaian. Di sini poin-poin yang akan saya amati, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai alur tirta. Ya, kemudian kita ketahui bahwa alur tirta itu ada tujuan umum, kemudian ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, kemudian ada tanggung jawabnya. Selanjutnya nanti Ibu melakukan percakapan coaching itu melalui prinsip-prinsip coaching. Apakah Ibu sudah jelas dengan rubrik yang akan dinilai? Sejauh ini sudah jelas Bu Siti. Ya, makasih Bu Suci. Ya. Baiklah Bu, izinkan saya bertanya, kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan ketika melakukan coaching bersama Ibu Vira? Iya, baik Ibu. Untuk kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan, itu kompetensi inti yang mengajukan pertanyaan berbobot itu Bu, yang ingin saya kembangkan lebih baik lagi. Nah, jadi berarti di sini saya garis bawahi yaitu Ibu ingin meningkatkan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachnya, ya. Baiklah Ibu Suci, dari apa yang tadi Ibu katakan, bagian mana yang secara spesifik yang ingin Ibu ingin saya observasi pada Ibu? Baik Ibu, karena tadi saya ingin Ibu yang ingin saya kembangkan itu adalah pertanyaan berbobot. Kemudian yang ingin saya diamati lebih spesifik lagi itu ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot Bu, saya ingin menerapkan teknik rasa. Jadi saya ingin Ibu mengamati saya ketika saya melakukan teknik rasa dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, berarti baiklah Bu, berarti di sini ketika Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, yang ini ingin saya yang Ibu ingin amati adalah ketika Ibu mengajukan pertanyaan dengan menggunakan teknik rasa. Iya betul Ibu. Kemudian sekarang seperti apa indikator ketercapaian yang Ibu ingin capai ketika melakukan coaching? Iya, jadi indikatornya itu Ibu ketika coach merasa nyaman dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, kemudian coach juga dapat menggali potensi dirinya dalam menemukan masalah maupun solusi dari yang dihadapi si coach. Gitu, iya, baiklah Bu. Demikianlah dari observasi saya kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan secara rinci kompetensi yang Ibu ingin capai dan akan saya observasi. Selanjutnya Ibu melanjutkan kegiatan coaching nantinya bersama Ibu Vira. Setelah itu kita akan bertemu kembali untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan saya lakukan. Baik Ibu. Yo, terima kasih Bu Suci. Terima kasih Bu Suci. Halo Bu Vira, apa kabar? Halo Ibu Suci, kabar baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Iya, saya juga kabarnya baik Bu, luar biasa hari ini ya.
kita ngobrol sebentar hari ini Bu Vira ya. Iya Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya hari ini. Kalau boleh tahu Bu Vira mau cerita apa hari ini? Iya Ibu, saya mau menceritakan keadaan di sekolah saya. Ya. Kan sekarang ini saya mengajar kelas 5 Bu tahun ini. Oh begitu. Ya, kemudian kami itu ditekankan oleh dinas untuk membiasakan murid-murid itu mengerjakan soal-soal HOTS. Oh baik, soal HOTS ya Ibu. Iya. Kemudian kendalanya yang saya alami itu di sekolah itu tidak terbiasa dengan guru-guru memberikan soal HOTS kepada murid-murid Ibu. Baik, berarti sekarang di sekolah Ibu itu dituntut untuk membiasakan anak-anak mengerjakan soal HOTS, sedangkan gurunya belum terbiasa menggunakan soal tersebut atau bahkan mungkin membuatnya, begitu Ibu ya? Iya Ibu, jadi kemarin kebetulan ada pelatihan untuk guru-guru kelas 5. Nah, kami guru kelas 5 mendapatkan itu bagaimana cara membuat soal HOTS, tapi kendalanya sekarang jika hanya guru kelas 5 yang mendapatkan pengetahuan tersebut, guru-guru yang di kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu tidak bisa. Jadi maksud saya itu siswa itu harus terbiasa dari awal sehingga nanti di kelas 5 mereka sudah terbiasa mengerjakan soal-soal HOTS itu. Baik, dari yang saya tangkap dari percakapan kita sejauh ini Bu ya, berarti yang dilatih sekarang baru di kelas 5, sedangkan keinginan Ibu itu maunya jangan hanya guru di kelas 5 saja, berarti guru dari kelas 1, 2, 3, 4, dan juga guru kelas 6 juga tahu atau berkompeten untuk membuat soal HOTS begitu Ibu ya? Iya betul Ibu. Baik Ibu, dari percakapan kita hari ini tuh, apa sih yang ingin menjadi tujuannya Ibu? Jadi saya mau mencari solusi kira-kira bagaimana usaha saya sehingga guru-guru di sekolah saya itu bisa mengetahui dan bisa terbiasa membuat soal-soal HOTS itu Bu. Baik, kalau tadi Ibu sudah cerita, dari guru-guru kelas 5 sendiri sudah mendapat pelatihan, begitu Ibu ya? Betul, Kalau Ibu. dari Ibu sendiri, bagaimana dari Ibu mengembangkan atau pengetahuan yang Ibu sudah dapatkan dari kompetensi HOTS, dari pelatihan yang sudah Ibu dapatkan, itu bagaimana caranya supaya Ibu bisa berbagi ke guru-guru yang lain, Bu? Baik Bu, itu yang saya pikirkan sekarang Bu. Cara saya supaya saya bisa berbagi dengan guru-guru di sekolah. Yang saya terpikirkan sekarang itu, apakah saya harus melaksanakan seperti diseminasi dengan guru-guru di sekolah, memaparkan bagaimana itu loh soal-soal HOTS dengan cara yang bagaimana macam-macam soal itu seperti apa. Jadi saya berencana akan melakukan seperti kegiatan belajar bersama dengan semua guru. Begitu sepertinya Ibu. Berarti kalau saya dengar dari Ibu ini, Ibu ingin melakukan diseminasi begitu Ibu ya? Iya, Ibu. Kalau boleh tahu di sekolah Ibu ada komunitas belajar atau apa? Ada komunitas belajar Ibu, tapi agak kurang aktif. Jadi saya merasa saya harus bekerja sama dulu dengan komunitas kecil saya. Jadi antara guru-guru kelas 5. Oh baik. Jadi guru-guru kelas 5 dulu, saya berencana nanti akan membicarakan dulu dengan guru-guru kelas 5 bagaimana sebaiknya sehingga guru-guru di sekolah itu semua bisa dapat menerapkan pemberian soal HOTS kepada murid-murid. Iya, saya sudah mendengar Ibu akan memulainya dari komunitas kecil dulu Ibu ya. Betul Ibu. Kalau mau dinilai nih Bu, dari nilai 1 sampai 10, kemampuan guru-guru di sekolah Ibu dalam memahami soal HOTS itu sejauh apa Bu kalau Ibu mau nilai? Untuk dinilai menurut saya itu kemampuannya masih di taraf 5 Bu. Ada beberapa guru yang sudah biasa tapi masih ada sebagian besar yang belum terbiasa menerapkan. Jadi siswa ini belum terbiasa Bu. Jadi mereka kaget ketika melihat soal yang wacananya panjang mungkin. Jadi mereka kan agak kurang terbiasa, jadi menurut saya harus dibiasakan Ibu. Baik, berarti kalau saya lihat nilainya di 5, berarti Iya, tidak di dasar sekali tidak Bu juga, ya. iya. Dari nilai 5 ini, melalui kegiatan diseminasi yang nanti akan Ibu lakukan, Ibu mau nilai mereka ini naik di berapa Bu? Harapan saya setelah kegiatan nanti diseminasi, guru-guru itu dapat berada di level 8 Bu. Jadi mereka sudah terbiasa, jadi saat melaksanakan ulangan harian, mereka juga sudah menerapkan soal-soal HOTS itu Bu di dalam kelas, bukan hanya pada saat ujian semester nanti ya. Jadi seperti itu Ibu.
Baik, luar biasa Ibu ya. Jadi dari tadi yang nilainya 5, Ibu ingin harapan Ibu meningkat di nilai 8. Betul, Dengan Ibu. rencana Ibu tadi, yang pertama Ibu akan mulai dari rencana kecil Ibu tadi, mulai dari kelas. Boleh saya mendengar rencana selanjutnya jika rencana Ibu tadi berhasil dengan komunitas kecil Ibu tadi? Oke, baik Ibu. Jadi setelah komunitas kecil dengan guru-guru kelas 5, Ya. kemudian kami akan melaksanakan mengatur jadwal dengan kepala sekolah tentunya dulu meminta izin, kemudian ketika sudah ada jadwal kita akan menginfokan kepada guru-guru untuk melaksanakan pelatihan pembuatan soal HOTS seperti itu Ibu. Baik, berarti tadi yang bermula dari kelompok kecil begitu Ibu ya, dari komunitas yang tadi kurang aktif, akhirnya bisa Ibu komunikasikan kemudian bersama kelompok Ibu dan kepala sekolah untuk mengaktifkan komunitas yang lebih besar dalam mendiseminasikan kegiatan HOTS ini. Iya, betul Ibu. Baik Ibu, dari kegiatan ini, dukungan apa saja yang Ibu perlukan? Baik, tentunya yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah Ibu sebagai pemimpin, Sekolah, ya. kemudian rekan-rekan saya sebagai kolega saya di sekolah, jadi mereka harus merespon dengan baik tujuan kami untuk melaksanakan diseminasi ini. Jadi mereka dapat tertarik dan dapat membuat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Dinas Pendidikan tentunya Ibu. Baik, berarti Ibu butuh dukungan dari orang-orang di sekitar Ibu ya. Betul Ibu. Kalau dari rencana Ibu melaksanakan diseminasi ini kapan? Oke Ibu, saya berencana dalam waktu dekat ini mungkin minggu depan saya akan melaksanakannya. Jadi setelah ini saya akan meminta izin dulu kepada kepala sekolah bersama dengan rekan-rekan saya yang di kelas 5 tentunya. Jadi ketika memang sudah bisa menjadwalkan nanti minggu depan Ibu. Minggu depan, Iya. berarti lebih cepat lebih baik. Betul Ibu ya. Baik, luar biasa ini kalau saya lihat semangatnya Ibu dalam mendiseminasikan rencana Ibu ke depannya. Semoga bisa berjalan dengan lancar Ibu ya. Amin. Saya menunggu cerita Ibu selanjutnya. Baik Ibu. Kalau dilihat waktu, ini waktunya sudah selesai. Nanti Iya. mungkin kita bisa bertemu lagi di kemudian hari untuk saya mendengar bagaimana rencana tindak lanjut Ibu, apakah sudah berjalan lancar atau belum. Oke, baik Ibu, terima kasih ya. Terima kasih Bu Fira ya, Iya. sudah berbagi dengan saya hari ini. Terima Baik, Bu, kasih. terima kasih. Ya, halo Ibu Suci. Halo Bu. Wah, luar biasa coachingnya tadi Bu. Sudah berjalan dengan lancar saya lihat. Terima kasih, Bu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Apakah ada indikator yang Ibu harapkan yang sudah bisa tercapai? Ya Ibu, perasaan saya sekarang senang. Kemudian saya sudah melihat indikator yang saya inginkan tadi juga sudah Iya. terlihat ketika saya melakukan coaching Bu. Ya, baiklah Bu. Jadi Ibu sudah merasa indikator yang Ibu harapkan sudah bisa. Kemudian sekarang izinkan saya untuk menyampaikan pengamatan saya berdasarkan observasi saya dalam percakapan coaching Ibu tadi. Memang berjalan dengan baik. Ibu sudah melakukan percakapan coaching melalui Alur Tirta. Ibu sudah bisa menanyakan tujuan coach, mengarahkan Ibu Fira untuk mengidentifikasi masalahnya, kemudian merencanakan aksinya untuk ke depan, serta bisa berkomitmen dengan penuh tanggung jawab. Oke Ibu, sekarang pertanyaan saya yang terakhir, apa yang lebih Ibu ingin kembangkan dari kegiatan coaching tadi? Iya, kalau dari kompetensi inti coaching Bu, yang ingin saya kembangkan itu tetap melatih ketiganya Ibu ya, yang berkaitan dengan hadir sepenuhnya, Iya, betul. kemudian mendengarkan secara aktif. Jadi ketika saya hadir sepenuhnya, tentu saja saya mendengarkan secara aktif. Ketika saya mendengarkan secara aktif, tentu saja saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi diri coaching lebih baik lagi, begitu Ibu. Oke Ibu Suci, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu. Iya, sama-sama Ibu Siti. Iya, terima kasih juga sudah terima meluangkan kasih. waktu untuk Oke, observasi saya. terima kasih Ibu Suci. Rasa Bu. Berarti Ibu ingin